sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya saya sudah terjadwal untuk memimpin webinar setelah buka puasa, namun karena sahabat baik saya Pendeta Supir Dr. Katerina mengundang, maka saya mementingkan itu hadir. Amin. Sekaligus untuk menjadi markas besar tim pemenangan nasional Anies Muhaimin Amin ini. Singkat saja, saya gabung saja dengan tausiah. Kejujuran dan keadilan adalah dua sifat yang sangat ditekankan oleh Islam dan sekali juga di agama-agama lain, termasuk khususnya Kristen. Bahkan dalam banyak hadis, kita tidak baca teksnya karena waktu, dalam kamu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Dilanjutkan oleh hadis itu, jangan sekali-kali kamu berlaku atau bersifat bohong, dusta, lawan dari jujur, karena dusta itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan membawa kepada neraka. Sangat tegas pentingnya jujur. Dalam bahasa agama Islam, as-siddiq, as-sidqu, dan berlaku siddiq. Oleh karena itulah jujur dan adil yang saya ketahui masuk menjadi dua prinsip dalam pemilu dan sekaligus Pilpres Indonesia, yang sebelumnya pada era Orde Baru hanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Partai-partai yang beroposisi waktu itu, ya, khususnya P3 termasuk PDI atau belum ada P-nya, sangat mendesakkan adanya jurdil, tidak pernah diterima. Baru pada era reformasi menjadi prinsip pemilu dan pilpres, selain luber juga jujur dan adil. Hanya saja justru dua yang penting ini yang hilang. Mahkota yang hilang dari kehidupan politik Indonesia karena ketakjujuran, ketakadilan. Bahkan banyak pakar mengamati dan menyimpulkan telah terjadi kecurangan, sehingga pemilu pilpres bersifat curang, terstruktur, sistematis dan masif. Tapi Habib tadi SDM, saya sudah ingat SDMJ. Boleh juga tuh J-nya dicari itu. Yang menjungkir balikan kehidupan nasional. SDMJ bagus juga. Ini yang terjadi. Bahkan saya berpendapat dan banyak kawan pakar, telah terjadi kejahatan terhadap rakyat, terhadap hak-hak rakyat yang dirampas. Seharusnya rakyat punya hak menentukan pilihannya sendiri, tapi dirampas dengan iming-imingan, dengan sembako, dengan bantuan sosial, dengan serangan. Bukan hanya serangan duha jelang pemilihan, serangan fajar. Bahkan katanya ada serangan tahajud, ya, pada tengah malam itu. Ini yang terjadi, kejahatan terhadap rakyat, kejahatan terhadap hak-hak rakyat, kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Maka kami mendirikan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Nah, saudara-saudara, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan kejahatan ini siapa? Kok nggak jelas? Jokowi dan rejimnya.
Karena seorang presiden bahkan membagi sembako di depan istana, padahal tidak termasuk dalam APBN. Itu pelanggaran konstitusional. Bahkan berusaha untuk merekayasa hukum. Ini dari 03 ya, sehingga putranya bisa menjadi calon wakil presiden bahkan belum genap usia yang ditentukan oleh undang-undang. Ini sebuah pelanggaran dan kejahatan. Maka sebenarnya kita tidak hanya ingin berlaku jujur dan adil, tapi menegakkan keadilan. Dan untuk menegakkan keadilan itu sumber masalah harus dipotong. Setuju? Setuju. Ini sudah dekat buka puasa, sudah lemas semua. Maka saya lagi yang tidak termasuk dalam timnas Amin, walaupun pilihan saya adalah Amin waktu pilpres yang lalu, mendorong, mendukung agar partai-partai yang terdapat dalam koalisi Amin, Nasdem, PKS, PKB, atau dalam koalisi 03, PDIP dan P3, untuk mendorong dan mendesakkan DPR RI menggunakan hak angket. Penggunaan hak angket sangat konstitusional. Disebut hak angket karena itulah hak DPR. Ada hak-hak lain nanti, termasuk interpelasi. Tapi hak angket dalam rangka membuka, membahas secara terbuka apa bentuk-bentuk kecurangan, kejahatan itu. Maka seharusnya tidak ada partai politik yang menolak. Kalau dia benar, kalau mereka benar, saudara menolak. Biar habis-habisan buka. Maka mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Dan kami, kita dari luar DPR, luar partai politik, masyarakat madani, saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat. Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang, hari Selasa 19 Maret, kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti itu. Apa? Oh, mengajak yang lain. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Dan banyak dari kami tidak cukup hanya hak angket, karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.